Dan untuk membahas lengkapnya terkait bagaimana peluang timnas Indonesia melawan Vietnam malam nanti, kami sudah bergabung bersama kami di studio pengamat sepak bola Bung Ma'ruf El Rumi. Selamat sore, Bung Ma'ruf, apa kabar? Selamat sore, baik, alhamdulillah. Kira-kira nanti malam pertandingan akan berjalan seperti apa, Bung? Ya jelas berjalan menarik ya tentu saja karena ini adalah pertandingan hidup mati, pertandingan sama-sama menentukan masa depan dari Indonesia dan kemudian masa depan dari Vietnam terkait peluang untuk apakah bisa lolos ke fase gugur atau tidak. Kalau kemudian karena dua tim ini sama-sama sudah menelan kekalahan, Indonesia kita tahu bagaimana menelan kekalahan ketika menghadapi Irak dengan skor 1-3. Sementara Vietnam yang sempat mendapatkan puja-puji karena dua kali sempat unggul saat laga menghadapi Jepang di pertandingan pembuka, kemudian juga kalah dengan skor 2-4. Jadi kalau kemudian salah satu di antara dua tim ini menelan kekalahan atau imbang sekalipun, menurut saya secara teori peluang dari Indonesia atau kemudian Vietnam bisa dikatakan sudah berakhir lah ya, 99% kemudian bisa dikatakan mereka harus pulang lebih awal. Oke, jadi menang nanti malam adalah harga mati yang harus dibawa oleh timnas Indonesia ya. Kalau kita berkaca pada pertandingan sebelumnya melawan Irak, apa saja yang menjadi evaluasi? Kita tidak bisa kemudian mengabaikan bahwa faktor kualitas menjadi penting ya. Kualitas dari Irak jelas di awal sebenarnya bisa dikatakan, saya ingin mengatakan bahwa di awal di babak pertama apa yang dilakukan oleh Sintayong dengan komposisi pemain yang diturunkan, misalnya menempatkan Sayuri agak sedikit di depan Asnawi atau kemudian menempatkan Hapner di sebagai gelandang bertahan. Awalnya berjalan dengan cukup bagus ya, tapi kemudian ada momentum di mana memang di masa injury time, injury time babak pertama kemudian bisa kebobolan dengan semua kontroversi yang terjadi sehingga itu bisa mengubah fokus dari pemain. Itu satu. Yang kedua adalah ketika di babak kedua ada sedikit perubahan komposisi pemain yang diturunkan, starting line-nya diubah. Asnawi karena kondisinya mungkin tidak sepenuhnya bugar sehingga ditarik keluar, Sayuri turun, dia menempati posisi fullback kanan, dan kemudian Witan Sulaiman yang masuk untuk menggantikan posisi Sayuri. Ada dua perbedaan ketika antara bicara Witan Sulaiman dengan Sayuri. Kalau Sayuri di awal dia sangat bagus untuk melakukan tracking ke bawah, jadi pertahanannya juga bagus, counternya juga bagus karena dia memang nalurinya adalah sebenarnya dia biasa bermain sebagai fullback. Tapi ketika ada Sayuri bersama dengan Asnawi ini saling melengkapi. Ketika ada kita diserang di sisi kanan, maka ada saling backup. Nah, ketika kemudian Asnawi ditarik keluar dan kemudian yang masuk adalah Witan Sulaiman, Sayuri turun ke bawah. Ada sedikit lubang karena Witan karakternya tidak murni sebagai pemain bertahan, tapi dia lebih nalurinya menyerang. Itu satu. Yang kedua, ada juga perubahan komposisi di lini tengah. Ketika kemudian McLeod masuk, Ricky Kambuaya masuk, ada ketidakseimbangan di dalam tim. Tapi secara keseluruhan harus mengakui bahwa kualitas dari Irak memang berada di atas Indonesia. Itu tidak bisa dibantah, tapi sempat kita memberikan perlawanan dan kita bermain jauh lebih bagus dibandingkan ketika kita pernah dikalahkan Irak dengan skor 1-5. Oke, apakah kira-kira nanti malam juga pelatih coach Sintayong akan menurunkan line up pemain yang sama atau ada perubahan? Dan formasinya masih 3-4-3 atau ada perubahan? Mungkin akan lebih berani ya, karena kalau menghadapi Vietnam ketika menghadapi Irak pasti kalkulasinya adalah tidak mendapatkan kemenangan. Kalkulasinya adalah bagaimana tidak kalah. Karena memang dari awal Sintayong mengatakan target untuk timnas Indonesia minimal lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Kalau peringkat 3 terbaik berarti mendapatkan poin ketika menghadapi Irak, artinya bahwa itu entah imbang atau kemudian menang, tapi paling realistis adalah imbang. Kemudian ketika menghadapi Vietnam maka wajib mendapatkan kemenangan, dan ketika menghadapi Jepang maka kalah mungkin akan dilepaskan. Setidaknya ada 4 poin. Nah, sekarang artinya bahwa ketika menghadapi Irak maka agak cenderung bertahan, maka yang terlihat adalah cenderungnya menggunakan 4-4-1, 4 pemain belakang, kemudian 4 pemain tengah, dan kemudian 1 penyerang saja. Nah, menghadapi Vietnam karena pilihannya adalah harus menang, maka ada besar kemungkinan kita akan lebih bermain, Indonesia akan bermain lebih terbuka, lebih berani. Entah itu misalnya dengan menggunakan 3-4-3, karena kita tahu kita juga punya opsi penyerang yang cukup bagus juga. Misalnya kita punya Struijk yang tampil dengan cukup bagus juga, kemudian kita juga masih Marcelino juga bisa diharapkan, sehingga ada kombinasi di lini depan karena pilihannya harus mendapatkan kemenangan. Dan kalau kita bicara secara kualitas sebenarnya Indonesia dan Vietnam bisa dikatakan beti lah. Kalau kita tidak mengatakan mengunggulkan Indonesia 100%, minimal bedanya tipis. Tapi memang kendala kita 5 pertemuan terakhir menghadapi Vietnam kita tidak mendapatkan kemenangan. Itu menjadi tantangan, challenging untuk Indonesia. Oke, kira-kira tantangan ini apakah akan berlanjut? Dan kalau kita membaca peluang dari timnas Indonesia yang kita lihat track recordnya sering bertemu dengan Vietnam, apalagi di bawah asuhan coach Sintayong bagaimana membaca peluang nanti malam? Kira-kira
apa yang diwaspadai oleh Vietnam dari Indonesia? Yang menjadi catatan itu adalah pertama rekor pertemuan itu jelas karena pasti itu memberikan motivasi. Kedua adalah perubahan komposisi pelatih karena kan ada Philippe Trousseur yang lebih bergaya Eropa dibandingkan dengan ketika dipegang oleh Park Hang-seo yang lebih bermain dengan gaya Asia. Nah ini juga pasti akan ada sisi perubahan. Ada yang banyak mengatakan bahwa sekarang Vietnam bermain lebih rapi dengan gaya main Eropa dan mereka permainan juga mereka lebih struktur. Jadi mereka juga lebih disiplin. Itu terlihat saat pertandingan menghadapi Jepang. Sempat membuat kejutan di awal-awal karena unggul 2 kali unggul 1-0 kemudian 1-1 dan sempat 2-1 sebelum 2-1 tapi akhirnya kalah. Tapi setidaknya ada sebuah permainan yang berbeda yang ditawarkan ketika Vietnam dipegang oleh Philippe Trousseur. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan. Yang ketiga menurut saya adalah bahwa harus meminimalkan kesalahan. Itu yang paling penting dan kemudian pemain Indonesia juga harus lebih fokus karena ini pertanyaan sangat menentukan. Beban iya, target harus, tapi jangan sampai kemudian itu membuat pemain menjadi tidak bisa bermain dengan seenak yang biasa mereka mainkan. Oke, terakhir Bung Marif, kira-kira nanti malam prediksi skor akan seperti apa dan beban ini apakah akan terlihat di lapangan oleh pemain Indonesia? Pasti di awal ada beban karena sekarang pressure-nya luar biasa, media sosial juga pasti memberikan dampak signifikan karena banyak mengatakan bahwa Indonesia adalah peserta dengan peringkat paling rendah tapi bisa dikatakan dengan beban yang paling tinggi. Pasti kan selalu seperti itu. Tapi setidaknya memang ini kita harapkan tidak akan terlalu mencolok sehingga kalau kita bicara soal hasil pertandingan, soal skor, ya tentu harus ada optimisme dan sebagai pendukung timnas juga berharap kita bisa mendapatkan poin penuh dari Vietnam. Realistis mungkin ya kalaupun menang mungkin tidak akan dengan skor mencolok. Tapi saya optimis bahwa kita akan mendapatkan kemenangan menghadapi Vietnam. Oke, kita harus optimis apalagi menang adalah harga mati untuk timnas Indonesia. Betul. Baik, kita nantikan bagaimana pertandingan nanti malam. Terima kasih Bung Ma'ruf sudah hadir bersama kami di studio. Selamat sore, sehat selalu Bung. Terima kasih. Pemirsa, inovasi di bidang produk kesehatan sangat dibutuhkan dan bisa dirasakan manfaatnya bagi konsumen. Produk kesehatan dengan beragam manfaat, mudah dibawa kemana saja dan dengan harga terjangkau, kini menjadi kebutuhan sekaligus tren di berbagai kalangan. Enesis Group, perusahaan yang memproduksi produk-produk kesehatan, kembali menghadirkan inovasi baru, yakni Plosa Mini isi ulang, yang kini tampil dalam bentuk inhaler. Plosa Mini menjadi minyak aromaterapi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bisa diisi ulang. Ada 2 varian yang bisa dipilih, yaitu Citrus yang segarnya menembus ke kepala dan Panasin yang panasnya pas dan ampuh untuk sejumlah masalah kesehatan. Ya, keunggulan Plosa Mini ini diantaranya bisa untuk pijat, kerok, roll-on, dan inhaler, serta bisa diisi ulang. Harapannya bagi kami adalah tentu saja masyarakat Indonesia, terutama Gen Z dan milenial itu terbantu ya. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Dr. Indah mengenai tingkat stres di masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang sepertinya semakin tinggi, dan tentu saja kehadiran Plosa yang menjadi sobat jompo bagi mereka adalah untuk membantu mereka untuk tidak terlalu bermasalah lagi ya tubuhnya, seperti stres, kurang tidur, sakit kepala, dan yang lain-lain. Dengan ukurannya yang lebih kecil, membuat Plosa Mini isi ulang ini bisa dibawa kapan saja dan kemana saja. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Roy Fauzan, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke desa peternak ayam petelur di Desa Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Usai jeda, kami segera kembali.